sahabat Sitanala, kembali lagi bersama saya Despira Sahnas di program OBS, Obrolan Bersama Sitanala. Hari ini kita bahas satu topik yang sering disalahpahami, tapi justru penting banget, yaitu vasektomi. Sebuah pilihan bijak yang bisa diambil pria demi masa depan keluarga yang lebih sehat dan terencana. Untuk membahasnya tentang vasektomi ini, saya sudah bersama Dr. Firmantia Hadi Pranata, salah satu dokter spesialis urologi yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala. Langsung aja kita sapa dokternya. Hai dokter. Halo, ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya dok. Rame ya di Poli ya dok ya tadi. Ya lumayan. Ya, makasih ya dok udah mau datang lagi ke OBS Podcast. Boleh memperkenalkan diri dulu untuk sahabat OBS di rumah dok? Ya, saya Dr. Firmantia Hadi Pranata, spesialis urologi di Rumah Sakit Sitanala. Oke. Ini kita lagi mau bahas tentang vasektomi nih dok. Lagi trending juga. Kemarin beberapa ada yang lagi viral beritanya dari Gubernur Jawa Barat, katanya untuk menerima bantuan bansos itu pria harus vasektomi dok. Ini banyak pro dan kontra juga ya dok. Mungkin dokter bisa dijelasin apa sih dok vasektomi biar sahabat OBS tuh paham juga. Ya, yang pertama vasektomi itu kan dari kata vas dan ektomi. Jadi vas itu adalah vas deferens, maksudnya saluran atau semacam pipa yang menghubungkan jalannya sperma dari testis. Lalu untuk ektomi itu dipotong, jadi salurannya itu kita potong dengan harapan spermanya tidak bisa lewat, sehingga membuat kondisinya tidak bisa untuk mempunyai keturunan karena spermanya ditutup. Tidak ada. Ya. Oh ditutup. Itu vasektomi ini sama dengan kebiri nggak sih dok? Nah itu beda. Iya. Kalau kebiri itu yang dipotong atau diambil adalah buah zakar atau testisnya. Sedangkan ini hanya salurannya saja. Jadi emang beda. Menutup spermanya itu biar nggak keluar ya dok? Ya. Kalau untuk tindakan vasektomi di Rumah Sakit Sitanala itu seperti apa dok? Dan apa perlu dirawat inap? Nah prosedurnya lumayan cepat, kurang lebih 15-30 menit. Tidak perlu rawat inap, bisa langsung one day care atau langsung pulang. Prosesnya hanya 15-30 menit. Betul, dok? Bukan operasi besar maksudnya. Oh cepet? Iya. Ya. Ada efek sampingnya nggak sih dok? Kalau efek samping yang paling sering pasca operasi adalah mungkin nyeri atau bengkak pada daerah buah zakar seperti itu. Cuma itu biasanya seiring waktu akan hilang sendiri. Gitu. Jadi karena namanya operasi ya pasti ada lah ya nyeri-nyeri ada, gitu ya dok ya? Biasanya nggak terlalu parah. Gitu, ya. Mungkin sahabat OBS juga di rumah pengen tahu dok, belum terlalu paham juga ya. Manfaat dari vasektomi itu sendiri tuh buat pria itu kayak gimana manfaatnya dok? Jadi yang pertama mendukung program KB atau keluarga berencana. Jadi kan kontrasepsi itu tidak hanya pada perempuan, tapi bisa juga pada laki-laki. Nah, salah satu metode kontrasepsi pada laki-laki adalah vasektomi. Yang jelas ya untuk yang sudah cukup dengan keturunannya, paling enggak kalau sesuai dengan KB kan 2 anak cukup ya. Kalau sudah 2 anak cukup, ya merupakan kandidat untuk vasektomi. Jadi istilahnya ini KB pria untuk pria KB gitu. Pria, ya. Ada vasektomi ini ya dok ya. Di luar sana juga mungkin banyak pria yang setelah ini tuh takut dok untuk vasektomi karena kan bikin impoten katanya dan mengurangi lemahnya syahwat itu dok. Bener gak sih dok? Nah itu tidak ada hubungannya karena untuk pengaruh seperti lemah syahwat itu kan dipengaruhi juga oleh hormon laki-laki. Karena ini tidak memotong sumber penghasil hormon laki-laki yaitu testis atau buah zakar, jadi tidak ada efek samping masalah gangguan ereksi atau gangguan ejakulasi atau gangguan lemah syahwat seperti itu. Jadi hormonnya tetap normal ya, nggak ada masalah dan nggak ada gangguan apapun tentang lemahnya itulah pokoknya untuk pria-pria. Nah untuk setelah vasektomi ini apakah pria itu dalam berhubungan intim tuh masih bisa normal atau memang ada kayak gangguan rasa tadi dokter bilangnya ada nyeri gitu? Kalau untuk awal pertama kali habis operasi ya mungkin masih ada namanya habis operasi ada efek samping nyeri. Cuma jangka panjang sih nggak ada efek samping kayak nyeri ketika berhubungan. Berhubungan sih normal aja karena dan akan masih keluar cairan maninya. Oh masih keluar. Cuma kalau kita periksa di mikroskop memang spermanya nggak ada, cuma
hanya keluar cairan mani aja gitu. Oh, jadi memang spermanya ini di stop ya, Dok? Sperma di stop, tapi cairan maninya masih ada. Masih ada. Dan bahkan beberapa penelitian secara psikologis karena aman ya bisa keluar sperma di dalam vagina, keluar cairan mani di dalam vagina, itu jadi beberapa pasien malah merasa performa seksualnya meningkat karena sudah tidak ada kecemasan untuk Gak ada takut lagi jadi ya. anak atau Iya, gitu. Bro. Karena emang ini mencegah untuk punya idul anak lagi ya, mungkin. Keturunan lagi ya. Ya kalau bilang sih KB itu 2 anak lebih cukup mungkin ini ya. Iya. Ini bisa jadi pilihan utama pria untuk Betul. bisa mengurangi rasa takut untuk vasektomi ya, Dok ya. Iya. Lalu, Dok, ini kan vasektomi itu kan tadi dokter bilang untuk mencegah keluarnya sperma lagi ya. Nanti kalau misalkan si pria ini tiba-tiba mungkin sudah bertahun-tahun ingin merasakan punya anak lagi, apakah itu spermanya bisa dibuka lagi untuk keluar atau enggak, Dok? Nah itu bisa. Jadi misalnya punya anak lagi atau misalnya istri pertamanya meninggal, nikah lagi terus pengen punya anak lagi, itu bisa untuk disambung lagi. Namanya vasektomi reversal. Cuma memang prosedurnya lebih susah karena menggunakan mikroskop untuk operasinya, untuk penyambungan kembalinya. Dan semakin lama jaraknya vasektomi dengan penyambungan, ya keberhasilannya akan semakin menurun gitu. Cuma kalau ditanya bisa gitu. Bisa. Jadi ini tuh nggak selamanya ya, Dok ya? Enggak. Cuma memang harus perlu diedukasi kepada pasien bahwa ini termasuk metode kontrasepsi yang permanen gitu. Jadi harus dibicarakan baik-baik antara pasangan biar tahu bahwa ada kemungkinan kalau penyambungannya itu pun nggak berhasil juga bisa gitu. Oh, ada kemungkinan. Ada kemungkinan untuk tidak berhasil. Ini kan juga tadi dokter bilang harus diedukasi ya, Dok ya. Mungkin cara dokter mengedukasinya ke pasien yang ingin melakukan vasektomi ini seperti apa? Dan kan kalau di pengaruh lingkungan ya, untuk pria yang memilih vasektomi ini cara menghapus stigmanya itu gimana, Dok? Mungkin kan banyak stigma buruk juga ya tentang vasektomi ini, karena kan banyak pro dan kontranya juga, Dok. Yang pertama pasti perlu dipastikan pasien itu paham tentang vasektomi itu tidak sama dengan kebiri gitu. Jadi tidak ada pengaruhnya terhadap hormon laki-laki atau testosteron itu, terus ya nggak ada pengaruhnya juga sama gangguan ereksi atau gangguan ejakulasi juga gitu. Terus yang pertama itu. Yang kedua harus dipastikan bahwa paling enggak jumlah anaknya sudah cukup sesuai ya. KB itu 2 anak sudah cukup, itu bisa menjadi kandidat gitu. Untuk operasinya kan tadi dokter bilang ada kemungkinan gagal ya. Kalau yang gagal itu bagaimana, Dok? Maksudnya seperti apa? Atau kan dia akan selamanya nggak akan bisa keluarin spermanya lagi atau? Nah kalau itu bisa aja masih punya anak, cuma metodenya dengan yang lain. Seperti yang kita tahu mungkin bayi tabung. Jadi spermanya diambil langsung dari buah zakarnya, terus dimasukkan ke sel telur dari perempuannya gitu. Jadi memang harus dibicarakan antara suami dan istri ini dengan intim untuk melakukan vasektomi ini ya, Dok ya. Kemarin juga sedang berita di media sosial itu tentang pria tuh udah mau untuk vasektomi gitu. Dan setelah melakukan vasektomi itu, dia malah ditinggal sama si istrinya. Padahal itu permintaan istrinya juga sih, Dok. Jadi memang harus dibicarakan benar-benar ya, Dok ya. Kalau misalkan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ini bisa, Dok, melakukan vasektomi? Bisa. Layanannya tuh apa aja yang harus dipersiapkan, Dok? Dan mungkin juga ada sahabat OBS yang mau bertanya untuk melakukan vasektomi di Rumah Sakit Sita Nala ini bagaimana? Ya, yang pertama pasti harus di screening dulu apakah memang jumlah anaknya sudah mencukupi, terus memang sudah mantap. Sebaiknya memang dengan istri datangnya karena dua-duanya biar mantap akan pilihannya bila melakukan vasektomi. Terus yang pertama itu. Yang kedua ya pasti kita screening untuk lain-lain, misalnya ada gangguan pembekuan darah atau kondisi dari buah zakarnya mungkin sedang ada infeksi, yaitu penyakit yang lain harus kita cari tahu dulu. Betul. Gitu. Ada nggak? Memang normal-normal aja, terus kandidat juga untuk vasektomi ya bisa dilakukan. Benar-benar memang harus konseling suami istri datang dulu ya ke dokternya. Ada nggak sih pesan dokter nih untuk para suami yang ragu dan takut untuk melakukan program vasektomi ini, Dok?
Mungkin bisa dokter kasih penjelasan untuk para suami atau sahabat OBS yang lagi nonton. Ya kembali lagi, yang pertama stigmanya harus tahu dulu, atau Benar, harus definisi dicari tahu. vasektomi itu apa dan efek sampingnya seperti apa, bukan seperti yang beredar ya, mungkin mitos seperti gangguan ereksi dan lain-lain tadi. Itu harus tahu. Terus yang kedua, perlu diedukasi juga bahwa kontrasepsi itu tidak cuma pada perempuan, tapi bisa juga Pada laki-laki. pada laki-laki, dan merupakan prosedur yang aman, minim komplikasi seperti itu. Minim komplikasi. Tapi banyaknya yang berhasil kan ya dok? Kebanyakan berhasil. Berhasil. Dan malah tadi katanya gairah seksnya malah lebih meningkat ya dok ya? Ya itu karena faktor psikologis ya, karena dia Karena nggak ada merasa beban, aman, nggak ada beban nggak ada untuk beban takut jadi punya anak. takut jadi gitu. Iya. Ya. Terus juga ada mitos nih ya dok. Apa benar? Aku baca sih salah satu artikel tadi. Katanya vasektomi ini bisa menyebabkan kanker dok. Benar atau enggak? Nah itu nggak ada hubungannya menyebabkan kanker. Nggak ada ya. Jadi nggak usah takut dan jangan ragu untuk melakukan vasektomi ya. Ya. Karena kata dokter tadi, balik lagi, KB itu bukan hanya untuk perempuan, tapi dari si pria juga bisa ya dok. Ya. Jadi jangan kalau misalkan itu jangan selalu menyalahkan perempuan ya dok. Iya bisa sih. Oke dok, mungkin ada sahabat OBS jika ingin konsultasi nih sama dokter mengenai vasektomi tadi. Ya. Bisa dijumpai dokter di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ini kapan dan hari apa aja dok? Saya di hari Senin, Rabu, Jumat pagi aja. Oke. Iya. Oke dokter, terima kasih ya dok udah memberikan sedikit edukasi nih untuk sahabat OBS tentang vasektomi. Terima kasih juga udah menyempatkan hadir di OBS Podcast ya dok. Sama-sama. Ya itu dia obrolan kita soal vasektomi. Langkah kecil tapi punya dampak besar buat kesehatan dan masa depan keluarga. Ingat, memilih vasektomi bukan soal melemahkan kejantanan, tapi justru menunjukkan keberanian dan tanggung jawab. Jika episode ini memberikan wawasan baru untuk kamu, jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu ya. Jangan lupa juga untuk terus mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share di channel YouTube kami di bawah sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sita Nala melesat menuju Indonesia Emas 2045.